Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Bahtiar Aziz MTD selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi riset. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul efektivitas penggunaan metode permainan tebak gambar dalam meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 5 di MI Tahfiz Kaisa Tonra. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM 8800420220056. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Nah, pada bagian A, latar belakang. Dalam pembelajaran bahasa Arab, penguasaan kosakata menjadi fondasi utama yang mendukung keterampilan bahasa seperti membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Namun kenyataannya, banyak siswa yang mengalami kesulitan dalam menguasai kosakata bahasa Arab. Nah, kesulitan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kurangnya minat siswa, metode pembelajaran yang kurang menarik, dan minimnya media pembelajaran yang digunakan, ataupun proses pembelajaran yang monoton seperti ceramah atau hafalan tanpa konteks seringkali membuat siswa merasa bosan dan kehilangan motivasi. Di MI Tahfiz Kaisa Tonra merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menekankan pembelajaran bahasa Arab. Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa siswa kelas 5 di sekolah ini mengalami kesulitan, yakni dalam menguasai kosakata bahasa Arab. Nah, kesulitan inilah yang terlihat ditunjukkan dari rendahnya hasil evaluasi pembelajaran kosakata serta kurangnya partisipasi siswa dalam proses belajar. Selain itu, wawancara dengan guru di MI Tahfiz Kaisa Tonra mengungkapkan bahwa metode pembelajaran yang digunakan selama ini masih didominasi oleh ceramah ataupun metode pengulangan, sehingga kurang menarik bagi siswa. Permainan tebak gambar menawarkan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam permainan ini, siswa diajak untuk menebak makna kata atau frasa berdasarkan gambar yang ditampilkan. Aktivitas ini tidak hanya meningkatkan pemahaman kosakata siswa, namun aktivitas ini juga melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Selain itu, suasana belajar yang menyenangkan dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar bahasa Arab. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan metode permainan tebak gambar dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab memiliki potensi besar untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah yang dapat didapatkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya melihat bahwa tenaga pendidik bahasa Arab di MI Tahfiz Kaisa Tonra kurang memadai. Kedua, metode pembelajaran yang digunakan cenderung monoton. Ketiga, metode pembelajaran yang kurang menarik bagi siswa. Selanjutnya, siswa juga mengalami kesulitan dalam menghafal kosakata bahasa Arab, dan kosakata bahasa Arab siswa masih sangat terbatas. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yakni untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan diteliti, maka peneliti memberikan batasan dalam penelitian ini mengenai penerapan metode permainan tebak gambar untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Kaisa Tonra. Dan adapun rumusan masalahnya yakni
bagaimana penerapan metode permainan tebak gambar dalam pembelajaran kosakata bahasa Arab siswa kelas 5 di Madrasah Ibtidaiyah Tahfiz Kaisatondra. Kedua, bagaimana peningkatan penguasaan kosakata bahasa Arab siswa kelas 5 di MI Tahfiz Kaisatondra sebelum dan setelah penerapan metode permainan tebak gambar. Selanjutnya kita beralih ke bab 2, yakni tinjauan pustaka. Pada bagian A ada kajian teori. Metode permainan tebak gambar merupakan salah satu pendekatan pembelajaran yang dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang interaktif, menyenangkan, dan memacu keterlibatan siswa. Istilah metode berasal dari bahasa Yunani, yakni metodos, yang terdiri dari kata meta, artinya melalui, dan hodos, artinya jalan atau cara. Nah, sehingga secara harfiah dapat diartikan sebagai cara atau jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Dalam pembelajaran, metode merupakan strategi atau teknik ataupun cara sistem yang digunakan untuk menyampaikan materi kepada siswa. Sementara itu, permainan menurut KBBI, yakni Kamus Besar Bahasa Arab Bahasa Indonesia, diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan untuk bersenang-senang atau mengisi waktu luang. Dalam konteks pembelajaran, permainan juga berfungsi sebagai alat bantu untuk merangsang motivasi belajar siswa. Istilah ini berasal dari bahasa Latin, yakni ludere, yang berarti bermain. Adapun gambar adalah representasi visual dari objek, ide, ataupun konsep yang berasal dari bahasa Yunani, graphein, yang berarti menggambar ataupun menulis. Baik, adapun beberapa pengertian dari beberapa ahli atau pakar, yakni menurut Hamalik, metode permainan adalah salah satu cara pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar konkret melalui aktivitas fisik dan juga mental. Ketika diterapkan dalam bentuk permainan tebak gambar, metode ini memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif dengan memanfaatkan daya ingat visual. Dalam metode permainan tebak gambar, pastinya ada kelebihan maupun kekurangan ataupun kelemahan. Nah, berikut kelebihan dari penggunaan metode tebak gambar sebagai berikut. Pertama, metode tebak gambar meningkatkan motivasi belajar siswa. Permainan tebak gambar menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan tidak monoton. Hal ini membuat siswa lebih memotivasi untuk belajar karena mereka merasa proses belajar bukan sekadar kewajiban, namun juga aktivitas yang menarik. Kedua, melibatkan siswa secara aktif. Nah, metode ini mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses belajar. Mereka dituntut untuk menganalisis gambar, berpikir kritis, dan memberikan jawaban, sehingga keterlibatan siswa menjadi maksimal. Yang ketiga, dapat meningkatkan daya ingat. Media gambar membantu siswa mengingat informasi lebih lama. Menurut teori dual coding dari 5PO, informasi yang disampaikan melalui visual lebih mudah dipahami dan diingat karena melibatkan dua jalur, yakni verbal dan visual. Nah, adapun kelemahan dari penerapan metode ini, yakni pertama, membutuhkan persiapan yang matang. Guru harus mempersiapkan gambar, petunjuk, dan mekanisme permainan yang baik. Jika tidak direncanakan dengan matang, maka permainan dapat menjadi tidak efektif
dan membingungkan siswa. Kedua, tidak cocok untuk semua materi. Ya, jadi tidak semua materi pelajaran dapat disampaikan melalui metode ini. Nah, materi yang bersifat abstrak atau kompleks mungkin sulit untuk divisualisasikan dalam bentuk gambar.